Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kepada para mahasiswa program studi D3 Transportasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta dimanapun Anda berada pada mata kuliah pengantar manajemen. Kali ini kita akan membahas materi terkait kepemimpinan ataupun leadership oleh dosen pengampu saya sendiri, Ibu Siti Sahara. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah sebagai berikut. Diharapkan kalian selaku mahasiswa mampu memahami definisi kepemimpinan, memahami pendekatan studi kepemimpinan, dan memahami model situasi dan gaya kepemimpinan. Untuk referensi yang dapat digunakan pada materi kita adalah sebagai berikut. Selain itu, Anda juga dapat melakukan studi literasi dari jurnal maupun artikel ilmiah terkait materi pembahasan kita kali ini. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi kepemimpinan. Di sini, Ibu terdapat 3 pendapat ahli. Yang pertama menurut Stockdale, di mana beliau menjabarkan kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan. Hal ini selaras dengan pendapat George R. Terry bahwa kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja dengan sukarela untuk mencapai tujuan kelompok. Sedangkan menurut Ken Hill, kepemimpinan merupakan langkah pertama yang hasilnya berupa pola interaksi kelompok yang konsisten dan bertujuan menyelesaikan problem-problem yang saling berkaitan. Sehingga dapat dikatakan kepemimpinan merupakan kemampuan, sifat, dan perilaku seseorang yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut, setidaknya kepemimpinan memiliki 3 komponen dasar, yaitu dapat mempengaruhi orang lain, sifatnya dapat dijadikan contoh ataupun teladan bagi lingkungan sekitarnya, dan berperilaku baik yang dinilai oleh lingkungan sekitarnya. Selanjutnya kita akan membahas terkait pendekatan studi kepemimpinan yang memiliki 4 teori dasar. Yang pertama yaitu Gridman Theory atau teori pimpinan besar, di mana ada aturan yang disepakati, yaitu pemimpin harus memiliki jiwa yang kuat, berani, ulet, mempunyai pengaruh, sehingga setiap kali ada kebutuhan kepemimpinan maka akan muncul sosok yang luar biasa dan mampu memecahkan masalah. Pada teori ini biasanya pemimpin merupakan seorang laki-laki. Yang kedua, teori Trace Theory atau teori sifat. Teori ini mengatakan bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat, perangai, karakter yang ada di dalam dirinya yang sesuai untuk dijadikan pemimpin. Sifat tersebut antara lain kelancaran bicara, kemampuan memecahkan masalah, keluasan, kecerdasan, kesediaan menerima tanggung jawab, dan lainnya. Teori ketiga adalah teori behavior atau pendekatan perilaku. Pada teori ini, kepemimpinan efektif dilihat dari perilakunya, bagaimana mereka mendelegasikan tugas, bagaimana mereka berkomunikasi dan memotivasi anggotanya, dan perilaku ini juga berorientasi pada tugas maupun pemeliharaan kelompoknya. Teori keempat yaitu kontingensi teori atau teori situasional, di mana teori ini menitik beratkan pada berbagai gaya kepemimpinan yang paling tepat yang diterapkan dalam situasi tertentu. Gaya kepemimpinan dalam keragaman situasi kondisi dari waktu ke waktu akan memberikan kontribusi positif bagi organisasi. Maka dari itu, dapat dilakukan dengan membagi 4 kuadrat gaya kepemimpinan, yaitu kuadrat pertama, di mana adanya tuntutan terhadap pekerjaan yang tinggi dan rendahnya terhadap relasi. Maka kepemimpinan cenderung sedikit otoriter karena situasi ini pekerjaan lebih penting untuk dikerjakan daripada membangun relasi dengan orang-orang sekitarnya. Selanjutnya, pada kuadrat kedua, di mana kondisi yang dihadapi memerlukan perhatian yang tinggi terhadap pekerjaan sekaligus relasi, sehingga gaya kepemimpinan demokratis dan berorientasi pada kemajuan dan perubahan. Lalu kuadrat ketiga, di mana pekerja memiliki karakteristik tim kerja yang baik dan mereka termotivasi dengan baik untuk berada dalam organisasinya, tetapi belum diarahkan pada pekerjaan yang menantang, sehingga
orientasi pekerjaan masih sangat rendah. Kuadrat keempat, yaitu di mana orientasi terhadap pekerjaan dan relasi sangat rendah, sehingga pimpinan perlu bekerja keras untuk memotivasi para pekerjanya, sekaligus memberikan panduan mengenai apa yang harus dilakukan. Seseorang pimpinan yang baik akan mampu menempatkan dirinya pada posisi yang tepat dalam menyikapi situasi apapun yang ada. Nah, ataupun kriteria situasi yang pertama adalah situasi yang dimana anggotanya memiliki kompetensi rendah dan ataupun tidak menguasai pekerjaan maupun pegawai baru. Dalam situasi ini, cara yang diterapkan adalah pemberian instruksi, artinya tugas harus disampaikan dengan jelas, dengan memberikan alternatif dalam penyelesaian tugasnya. Lalu pada situasi yang kedua, di mana anggota memiliki kompetensi yang sedang-sedang saja, baru lulus kuliah, ataupun pendidikan, ataupun memiliki komitmen yang rendah terhadap pekerjaannya. Pada situasi ini dapat diterapkan dengan pelatihan. Lalu situasi yang ketiga, di mana anggota memiliki kompetensi yang tinggi namun komitmen dalam pekerjaannya sangat sedang-sedang saja. Dalam situasi ini cara diterapkan adalah memberikan dorongan. Situasi yang keempat adalah di mana anggota memiliki kompetensi yang tinggi dan komitmen pekerjaan yang tinggi. Dalam situasi seperti ini, pimpinan cukup memberikan kepercayaan dan kesempatan pada anggota dalam mengeksplor dirinya. Selanjutnya kita akan berbicara tentang model dan gaya kepemimpinan. Terdiri dari dua model gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah model Fiedler dan yang kedua model Hersey dan Blanchard. Kita bahas yang pertama, yaitu model situasi Fiedler. Pada model situasi Fiedler, yang pertama adalah gaya otoriter, di mana gaya ini digunakan pada karyawan baru ataupun karyawan yang mampu termotivasi untuk belajar keterampilan baru. Gaya kedua adalah gaya paternalistik atau gaya yang membentuk sebuah sistem di mana wewenang menyanggupi untuk mengatur perilaku anggotanya di bawah kendali sebagai individu maupun relasi. Yang ketiga, gaya partisipatif yang digunakan pada sebuah tim yang mengetahui pekerjaan mereka. Pada gaya ini, pemimpin tahu masalah tetapi tidak memiliki keseluruhan informasi, sehingga anggota menyelesaikan masalah dikarenakan ia merupakan bagian dari tim tersebut. Selanjutnya ada gaya delegatif, digunakan jika anggota lebih mengetahui informasi mengenai pekerjaan dibandingkan pimpinannya, sehingga karyawan mengambil peran lebih besar dalam penyelesaiannya yang memaksa pimpinan melaksanakan tugas lainnya. Berikutnya adalah gaya demokrasi. Gaya ini sangat mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat, memberikan bimbingan yang efisien kepada bawahannya, dan memiliki kerjasama yang baik. Selanjutnya, kita akan membahas model situasi Hersey dan Blanchard. Yang pertama itu ada direction, di mana di sini bisa kalian lihat gaya kepemimpinan yang berorientasi tinggi terhadap tugas dan rendahnya terhadap relasi sesama anggota. Sedangkan gaya yang kedua adalah konsultasi atau coaching, yang dimana gaya kepemimpinan ini berorientasi pada tingginya orientasi terhadap pekerjaan dan tingginya orientasi terhadap relasi ataupun sesama anggota. Lalu yang ketiga adalah partisipasi atau supporting, di mana gaya kepemimpinan yang berorientasi rendahnya terhadap melaksanakan tugas dan tingginya orientasi terhadap relasi sesama anggota. Yang keempat adalah delegatif, di mana gaya kepemimpinan ini berorientasi terhadap rendahnya orientasi terhadap tugas dan rendahnya orientasi terhadap sesama anggota ataupun relasi. Dari beberapa gaya kepemimpinan yang ada,
Maka dapat dikatakan bahwa kepemimpinan yang paling efektif adalah perilaku kepemimpinan yang sesuai dengan karakteristik organisasi, terutama kematangan para anggotanya. Sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Semangat belajarnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.